Kalian punya uang 150.000, tapi bingung pengen beli headset apa? Dan kepikiran pengen cari headset terbaru aja lah. Nah, gua ada nih. Mungkin bisa masuk ke wishlist kalian lah. Dan ini juga baru rilis kok. Ini dia, Rexus Phonics F29. Kita mulai dari desainnya ya, mungkin nggak seperti biasanya ya, Rexus kan suka ngasih warna dua ya, hitam atau putih. Tapi di versi kali ini, Rexus cuma datangkan cuma versi hitamnya aja. Tapi tenang, walaupun warna hitam aja, dia punya RGB yang udah cukup menarik dok. Dan desainnya juga cukup menarik, mirip dengan Daxa Saturn ya desainnya, kayak mirip-mirip gitu loh. Dan RGB-nya ini yang lumayan banyak warnanya ya, bukan single color ya. Terus di bagian bawahnya kalian bisa nemuin beberapa tombol seperti switch on off, mic, ataupun roller audio. Nah, karena udah ada audio control yang nempel langsung di headsetnya, ya otomatis di bagian bawah itu nggak ada. Ya, kalau gue sih ini oke banget karena nggak bikin headsetnya jadi kayak berat ke bawah gitu. Ya, ini preferensi masing-masing. Ada yang butuh lengkap, ada juga yang kayak gue butuh yang enak-enak aja, ringan aja gitu ya kan. Lanjut ke bagian air cup dan headband, pakai bahan kulit dan usa yang cukup empuk tuh. Walaupun nggak setebal yang punya Thunder Fox yang udah pernah kita review sebelumnya, ya ini udah cukup enak lah buat dipakai lama-lama. Cukup tipis sih dibanding yang HX12 kemarin. Tapi ya ini beda seri sih. Dengan bentuknya yang oval, menurut gua ini lebih oke, lebih keterima dengan semua tipe telinga ya. Mau telinga gede, telinga kecil ya aman aja. Maksudnya ini daun telinganya ya. Di bagian dalam juga udah ada busa yang empuk, jadi ya gak ada komplain sih dari gua buat dipakai lama-lama. Mungkin ya karena ini bahan kulit, kalau kalian tempatnya gak dingin atau adem, ya panas ya. Lanjut ke bagian hasil suara. Hasil suara dari headset ini, ya so far menurut gue cukup balance ya buat gue pakai nonton film juga sih. Tapi kalau dibanding dengan Thunder Fox yang HX12 itu ya, suaranya ini kayak lebih berpower aja kalau di HX12. Kalau yang di sini kayak nggak sepowerful itu. Mungkin ini balik lagi ke hal yang ini subjektif banget ya. Ini menurut gua gitu ya. Tapi tentu ini sebagai catatan ya audionya ini balance ya. So, bisalah kita pakai buat kegiatan apapun, denger lagu atau main game maupun nonton film. Bassnya udah cukup gokil kok, bisa dentuman yang cukup berasa lah. Lanjut ke bagian hasil mic, biar lebih enak kita sama-sama denger hasilnya, kita sama-sama nilai. Nah, kita coba dengar hasilnya sebagai berikut. Begini hasil suara yang ditawarkan dari Rexus Phonics F29. Menurut gua sih suaranya ini udah berpower ya, cukup bagus, tapi memang nggak tahu kenapa nggak sejenis yang di Thunder Fox itu ya. Mungkin karena beda series ya. Ini jatuhnya lebih ke ngejar low deh kayaknya. Mungkin gue nggak tahu juga tire-tirenya si Rexus gimana ya. Tapi kayaknya ini bener-bener suaranya tuh lebih jernih yang Thunder Fox kemarin. Tapi ini tuh lebih kuat aja kayaknya. Ini gue ngomongnya pakai nada yang nggak kenceng-kenceng amat. Ini udah keras banget nih harusnya, dan ya suara kipas harusnya nggak masuk juga, tadi gue udah tes gitu. Jadi noise cancellationnya udah cukup oke juga. Terus untuk outputnya, headset ini tuh udah cocok banget lah buat semua kaum ataupun kaum smartphone juga tuh. Ya dia pakai jack 3,5 mm, dan kalau kalian mau nyalain RGB-nya, kalian tinggal colok USB-nya ke powerbank kalau buat kalian yang pakainya di HP. Tapi kalau kalian pakainya di laptop ya tinggal colok aja sih. Eits, belum selesai. Buat kalian yang pengguna PC, di sini udah sepaket lengkap kok, tenang aja. Udah ada converter ke 2,5 mm mic dan juga audio. Ya udah gak perlu beli lagi lah. Dan menariknya, kabelnya ini juga sudah braided, jadi udah gak perlu khawatir lah. Kabel kayak gini mudah putus tuh. Ya udah aman lah ya buat jangka panjangnya ini. Terakhir kita bahas ke harganya. Harga dari headset ini dibanderol dengan angka 149.000 aja. Kayaknya di zaman sekarang udah murah lah ya cari headset dengan kualitas yang cukup oke juga. Desainnya juga menarik gitu, nggak kayak desain murahan gitu ya. Ya tetap sih, namanya ada harga ya ada kualitas tentunya. Ya kalau bandingin dengan Daxa Saturn ya tentunya beda lah kualitas suaranya. Ya lebih detail yang di sana tentunya di Daxa Saturn. Kalau di sini ya udah cukup detail dengan harganya sendiri. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini. Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat dan kasih tahu gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Dan link pembelian gue selalu taruh kok di bawah nih, di deskripsi.
cek aja lah, langsung aja. Dan gue pastinya kasih itu toko official, aman kok. Segitu tuh, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.